Jangan melihat siapa yang membawanya, tetapi lihatlah apa yang dia bawa. Salam para sahabat Katolik. Ketika kita mengikuti Ekaristi di gereja, seringkali kita melihat orang-orang yang berjubah putih di altar mendampingi pastor dengan penampilannya yang juga mirip seorang pastor, dan mereka juga membagikan komuni kepada umat. Nah, pertanyaannya, siapakah mereka? Jawabannya adalah prodiakon. Nah, para sahabat, di dalam video kali ini kita akan mengulas sedikit tentang prodiakon dan juga apa perbedaan diakon dan prodiakon. Prodiakon berasal dari bentuk kata pro dan diakon. Pro artinya demi dan kata diakon artinya melayani. Dengan demikian, kata prodiakon dapat diartikan untuk melayani. Istilah prodiakon baru dikenal sekitar tahun 1980-an di Uskupan Agung Semarang. Sebelumnya dikenal dengan sebutan diakon awam atau diakon paroki. Dan istilah prodiakon ini hanya dikenal di gereja di Indonesia. Di tempat lain dikenal dengan nama pelayan pembantu atau asisten pembantu atau pelayan komuni luar biasa atau asisten imam. Prodiakon adalah awam yang diangkat atau dilantik oleh uskup untuk melayani di wilayah atau paroki tertentu. Lalu apa sajakah tugas yang diberikan uskup kepada prodiakon? Umumnya meliputi 1. Membantu membagikan komuni kepada umat saat misa. 2. Mengirim komuni untuk orang sakit. 3. Memimpin ibadat sabda atau ibadat non-sakramental seperti ibadat pemakaman atau pemberkatan rumah manakala tidak ada imam. Tetapi ingat, bukan untuk memimpin misa. Prodiakon juga boleh memberikan homili, tetapi tidak memberikan berkat publik kepada umat. Jadi saya ulangi, prodiakon adalah petugas ibadat kaum awam yang diangkat atau dilantik uskup melalui surat keputusan atau surat untuk melayani di tempat tertentu dan jangka waktu tertentu. Seorang prodiakon tidak bisa melayani di tempat lain. Jika dilantik di tempat A, tidak boleh melayani di paroki B. Demikian pun sebaliknya, kecuali hanya di paroki di mana ia ditugaskan dalam surat keputusan. Boleh juga melayani di tempat lain, tetapi atas izin pastor paroki setempat. Kemudian tugas seorang prodiakon biasanya hanya berlaku selama 3 tahun. Tetapi apakah diperpanjang lagi atau tidak, itu tergantung keuskupan dan keputusan pribadi seorang prodiakon. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaan yang sering muncul adalah yaitu perbedaan antara diakon dan juga prodiakon. Nah, dalam video ini saya akan membagi jawabannya. Yang pertama, diakon itu ditabis, prodiakon dilantik. Diakon itu klerus dan hierarki, sementara prodiakon hanya seorang awam. Diakon menerima metrai tabisan tingkat rendah, sedangkan prodiakon tidak menerima meterai. Yang keempat, jabatan seorang diakon adalah bersifat tetap, sedangkan prodiakon hanya berlaku pada waktu tertentu. Yang kelima, diakon itu wilayah pelayanannya sangat luas, sedangkan prodiakon hanya di paroki tertentu. Nah, perbedaan ini bukan bermaksud untuk mengatakan yang satu lebih penting daripada yang lain, atau yang satu lebih mulia daripada yang satunya, tapi hanya untuk meletakkan persoalan pada posisinya masing-masing. Saya hanya menunjukkan perbedaan mendasar antara diakon dan prodiakon. Nah, para sahabat, demikian ulasan singkat perbedaan prodiakon dan diakon. Semoga ulasan saya kali ini bermanfaat bagi para sahabat Katolik dimanapun berada. Salam sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Tonsilaus dengan mensubscribe-nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.